Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Venda Mega ya. Nah, perkenalkan nama saya Venda Mega Vania dengan NPM 20010606018. Nah, di sini saya akan meneruskan materi yang sebelumnya, yaitu pada persamaan diferensial yang kelima. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari materi yaitu persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N. Nah, dari persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N ini memiliki dua metode, yang diantaranya yang pertama ada metode persamaan yang dapat diselesaikan ke P, yaitu fx, y, P, dan yang kedua adalah persamaan yang dapat diselesaikan ke X. Nah, oke, mari kita masuk ke materinya pembahasannya. Nah, bentuk dari persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N ini adalah bentuknya sebagai berikut, yaitu A0 XY DY per DX pangkat N ditambah A1 XY DY per DX pangkat N min 1 ditambah A2 X, Y DY per DX N min 2 ditambah sampai ke an-1 x, y dy per dx ditambah an x y sama dengan 0. Dengan memisalkan dy per dx itu adalah p, maka bentuknya yang di atas ini adalah dinyatakan sebagai, nah, dy per dx-nya ini kita ubah menjadi p, maka a0 x, y p pangkat n sampai seterusnya sampai dengan an x, y, x, y, p plus an x, y sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini dapat kita ubah menjadi fx, y, p, p pangkat 1, p pangkat 2, p pangkat 3, sampai dengan p pangkat n-1, p pangkat n. Dengan contohnya, x, y dikalikan dengan dy per dx kuadrat dikurangi dengan x kuadrat plus xy plus y kuadrat dikalikan dengan dy per dx ditambah x kuadrat plus xy sama dengan 0. Nah, dari soal ini kita ubah dy per dx-nya menjadi p, maka menjadi xy p kuadrat dikurangi x kuadrat plus xy plus y kuadrat dikalikan dengan p ditambah x kuadrat plus xy sama dengan 0. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang metode pertama, persamaan yang dapat diselesaikan ke p, yaitu fxy, p. Oke, nah, bentuk dari persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N tadi adalah yang kayak seperti di awal tadi ya, yaitu A0 XY P pangkat N sampai seterusnya, sampai ke AN XY sama dengan 0. Nah, dan tadi menjadi seperti ini, menjadi P min F1, P min F2, P min F3, sampai P min Fn min 1, P min Fn sama dengan 0. Nah, di mana F-nya itu adalah fungsi dari variabel x, y. Nah, di sini kan ada variabel x, y ini kita ubah menjadi f. Nah, dari bentuk di atas maka diperoleh P min F1 sama dengan 0, P min F2 sama dengan 0, P min F3 sama dengan 0, sampai P min Fn min 1 sama dengan 0, dan P min Fn sama dengan 0. Nah, tadi kan disebutkan bahwa di mana f adalah fungsi dari variabel x dan y. Nah, maka dari nilai dari f ini adalah variabel x dan y, fungsi di variabel x dan y. Nah, jadi
di sini kan kita ada P min F1 sama 0. Nah, kalau kita mencari nilai P-nya, maka kita bisa ubah menjadi P sama dengan F1. Nah, di sini X ada X, Y-nya karena F itu adalah fungsi dari variabel X dan Y. Nah, sampai seterusnya P sama dengan F2 X, Y, P sama dengan F3 X, Y, sampai dengan P sama dengan Fn X, Y. Nah, tadi kan di awal tadi disebutkan bahwa nilai dy per dx-nya itu adalah P ya teman-teman. Nah, maka di sini kita kembalikan lagi nilai P-nya itu menjadi dy per dx. Nah, sehingga diperoleh dy per dx sama dengan F1x, Y, dy per dx sama dengan F2x, Y, sampai seterusnya dy per dx sama dengan Fn x, Y. Nah, jadilah nanti penyelesaian PD-nya berbentuk seperti ini. F1x, Y, C, F2x, Y, C, sampai seterusnya Fn x, Y, C sama dengan 0. Nah, dari bentuk persamaan inilah ini merupakan penjabaran dari bagaimana kita nanti akan menyelesaikan penyelesaian umum atau bentuk umum dari persamaan diferensial yang akan kita cari. Nah, jadi sehingga jawab umum dari persamaan diferensialnya adalah ini, F1xyc, F2xyc, F3xyc, sampai Fn xy, c sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah hanya proses penjabaran bagaimana bisa membentuk seperti bentuk umum yang di bawah ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan jawab umum atau penyelesaian umum dari persamaan diferensial x kuadrat p kuadrat ditambah xyp ditambah 2y kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini ada dua langkah teman-teman ya. Langkah yang pertama untuk penyelesaiannya adalah kita memfaktorkan dari soal ini. Nah, caranya ya seperti kita memfaktorkan seperti biasa ya. Nah, di sini ada x kuadrat p kuadrat. Nah, maka kita keluarkan xp-nya. Jadi di sini ada xp dan di ruas kanan ini ada di sebelah kanan juga ada xp. Nah, xp Nah, kan kalau dikalikan yang SP kan X kuadrat P kuadrat ya, sama aja ya. Nah, maka, di sini XP plus Y, XP plus 2Y. Nah, kan kalau kita kalikan dengan cara pelangi, kita bisa sebut pengalikan secara pelangi kan Y dikali 2Y, 2Y. Nah, terus habis setelah itu, XP dikalikan XP dikalikan dengan X dikalikan dengan bentuk dengan pelangi itu menghasilkan adalah seperti yang di atas ini. Nah, maka kan kita bisa hasilkan ya XP plus Y ini sama dengan 0 dan XP plus 2Y ini sama dengan 0. Oke, selanjutnya langkah yang kedua adalah dicari satu persatu dengan cara mensubstitusikan Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan p. Kemudian diintegralkan. Nah, maka akan diselesaikan xp plus y sama dengan 0. Oke, langsung kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kita kan pertama tadi dapat xp plus y sama dengan 0. Nah, maka kita tulis ini di sini xp plus y sama dengan 0. Nah, kan kita udah tulis nih XP plus Y sama dengan 0. Nah, kita ikuti langkah yang kedua ini adalah Y aksen kan sama dengan D ya per DX sama dengan P. Nah, di sini kan ada P ya. Nah, P ini kita ubah menjadi DY per DX. Maka X dikalikan dengan DY per DX ditambah Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya
dari sini kita kalikan dengan maksudnya di hasil setelah ini adalah kita kalikan dengan dx. Nah, jika dikalikan dengan dx kan maka dihasilkan yang pertama ini x dy tinggal x dy, dan selanjutnya kalau dikalikan dengan dx kan jadinya y dx. Nah, sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan integralkan. Nah, kalau kita integralkan x dy plus y dx sama dengan 0 ini kan nggak bisa ya teman-teman. Nah, maka selanjutnya kita ubah dengan cara menggunakan variabel terpisah gitu. Jadi dari variabel x-nya ini kita pisahkan gitu dengan cara kita kalikan dengan 1 per xy. Nah, kalau dikalikan dengan 1 per xy kan di sini ya dikalikan dengan 1 per xy, maka dihasilkan yang pertama ini kan dy per y. Maka x-nya kan hilang ya kan, x per x kan hilang, jadi tinggal dy per y. Ditambah kalau y dx ini dikalikan dengan 1 per x ya kan y-nya kan hilang ya, y per y sama dengan 1, maka tersisa dx per x. Nah, sama dengan 0. Nah, kalau udah bentuknya menjadi seperti ini, kita bisa integralkan masing-masingnya. Integral dy per y ditambah integral dx per x. Nah, maka integral dy per y ditambah integral dx per x itu lence. Maaf, di sini kurang lence ya. Karena kalau sudah diintegralkan itu hasilnya sudah lence. Nah, oke, maka di sini integral dy per y plus integral dx per x itu sama dengan lence. Dia sudah lence karena jika sudah ada integralnya dia sudah lence, teman-teman. Oke, hasilnya integral dari dy per y adalah ln y plus integral dari dx per x adalah ln x sama dengan ln c. Nah, dari sini ada sifat dari ln, nah maka jika dijumlahkan, dia variabelnya akan menjadi satu gitu ya. Jadi ln x y sama dengan ln c. Nah, sorry. Nah, di sini oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini tadi sampai ln x ya sama dengan ln c. Nah, di sini kan ln Nah, kemudian xy sama dengan c. Nah, maka xy minus c itu sama dengan 0. Nah, akan diselesaikan xp plus 2y sama dengan 0. Nah, caranya ini sama seperti dengan langkah yang sebelumnya, yaitu p ini kita ubah menjadi dy per dx. Nah, dia dihasilkan sama dengan 0. Nah, lalu kita dikalikan dengan dx, maka hasilnya x dy plus 2y dx sama dengan 0. Nah, kemudian sama tadi ya, menggunakan integral variabel terpisah, maka dikali dengan 1 per xy. Nah, dikalikan dengan 1 per xy. Nah, maka dihasilkan, ya. Nah, nanti kalau dikalikan 1 per xy itu maka dy per 2y nah, kalau yang sebelumnya tadi kan kita kalikan dengan 1 per xy ya. Nah, atau kita bisa juga dengan dikalikan dengan 1 per 2y, karena kan di sini ada 2y ya, teman-teman. Nah, karena di sini ada 2y, nah maka di sini dikalikan dengan 1 per x 2y. Nah, gitu. Nah,
Kalau kita kalikan dengan 1 per X 2Y, maka hasilnya adalah DY per 2Y plus DX per X sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kan bisa kita integralkan. Nah, maka integral DY per 2Y plus integral DX per X sama dengan 0. Nah, integral dari DY per 2Y ini bukan ln 2Y ya. Nah, kan ini ada per 2-nya. Nah, di sini ada setengah ada setengah. Nah, setengah ini kita keluarkan. Nah, maka ya kan jadi setengah integral dy per y. Nah, kan ln y. Nah, maka di sini ada setengah ln y per 2 ln y per 2y. Nah, ini masih kita integralkan di sini. Nah, selanjutnya plus ln x. Di sini integral dx per x adalah ln x sama dengan ln c. Nah, ln y plus 2 ln x sama dengan ln c. Nah, ln x kuadrat y sama dengan ln c, x kuadrat y sama dengan c. Maka x kuadrat y min c sama dengan 0. Nah, ini persamaan duanya. Maka jawab umum adalah gabungan dari solusi 1 dan solusi 2. Nah, jadi penyelesaian umumnya adalah yang pertama tadi adalah xy min c, ini di sini sama dengan 0. Nah, yang kedua ini tadi x kuadrat y min c sama dengan 0. Nah, maka jika digabungkan adalah xy min c dikalikan dengan x kuadrat y min c sama dengan 0. Kemudian yang kedua, persamaan yang dapat diselesaikan ke x. Nah, ini dari bentuk umumnya X sama dengan FYP, maka X itu sama dengan FY, P. Nah, dx per dy sama dengan do F per do Y plus do F per do P dikalikan dengan dP per dy. Nah kalau di sini kan dx per dy-nya diganti dengan 1 per P. Nah, kenapa di sini 1 per P? Karena yang di awal tadi kan dy per dx itu sama dengan P. Nah, maka kalau dx per dy kan dibalik ya. Nah, kalau pindah ruas kan dia jadinya per. Nah, maka dx per dy itu sama dengan 1 per P. Nah, sama dengan do F per do Y plus do F per do P dikalikan dP per dy. Nah, langsung ke contoh soal. Tentukan jawab umum dari PD X sama dengan Y plus P kuadrat. Nah, penyelesaiannya X sama dengan Y plus P kuadrat. Nah, di sini soalnya ini kan sudah memenuhi dari bentuknya. Bentuk umumnya kan ya, X sama dengan Y plus P. Nah, di sini kan juga sama dengan X ya, maka X-nya tinggal kita ubah menjadi dx per dy. Nah, sama dengan di sini kan do F per do Y. Nah, diturunkan Y ini terhadap Y, turunan Y-nya adalah 1 plus do F per do P, berarti turunan terhadap P. Turunan dari P kuadrat adalah 2P dikalikan dengan dP per dy. Nah, tadi kan dx per dy-nya adalah 1 per P. Nah, 1 per P sama dengan 1 plus 2P dP per y. Nah, maka 1 ini kita pindah ruaskan ke kiri, maka 1 per P min 1 sama dengan 2P dikali dP per dy. dP per dy ya. Nah, dari persamaan ini kita akan mencari nilai y-nya. Nah, kalau kita mencari nilai y-nya, maka dy-nya ini kita pindah ruaskan ke kiri. Nah, pindah ruaskan ke kiri kan jadi dy dikali 1 per P min 1 ya, sama dengan 2P. Nah, 1
per P-1 ini kita pindah ruaskan ke kanan. Karena kalau dari sini kan dikali, kalau pindah ruas ke kanan kan jadinya pembagian ya. Jadi D sama dengan 2P di sini dibagi dengan 1 per P min 1, tinggal kita ada DP. Nah, dari sini ini kita kalikan dengan P. Nah, kalau dikalikan dengan P nih, maka kan DY sama dengan 2P kuadrat per aduh maaf. Nah, Nah, tadi kan kita sampai sini ya. Nah, dia yang atas sama yang bawah ini sama-sama dikalikan dengan P. Maka hasilnya adalah DY sama dengan 2P kuadrat per min P plus 1 DP. Nah, ini dari sini kita ubah bentuknya. Kita keluarkan angka 2. 2-nya ini kita keluarkan. Nah, tapi tidak merubah bentuk dari 2P kuadrat ini. Nah, maka 2 dikalikan dengan P kuadrat min 1 plus 1. Min 1 plus 1 kan habis ya 0 ya. Nah, ini kan tidak mempengaruhi dari 2P kuadrat ini. Nah, bagi dengan tetap min P plus 1, maka nah di sini langsung kita pisahkan ya. Pisahkan ya dari berarti DY sama dengan nah nah ini kita dikalikan dengan min 1. Aduh. Oke, kita lanjut. Nah, maka dari sini, nah DY ini kan kita kalikan dengan minus ya. Maka 2Y 2 min 2 P kuadrat dikalikan P kuadrat min 1 plus 1 dibagi dengan P min 1. Maka dikalikan dengan minus ya. Nah, selanjutnya di sini. Nih, di sini kenapa bisa jadi seperti ini? Karena kan kalau yang pembilangnya ini pangkatnya lebih besar daripada penyebut, nah maka kita bagikan dulu dengan P-1. Nah kan min 2 P kuadrat min 1 plus 1 dibagi dengan P-1 kan jadi P plus 1. Nah, D-nya sama dengan min 2 P plus 1 plus 1 per P min 1 dP. Nah, di sini kan ya, di sini kan 1 plus, kan kalau P kuadrat dibagi P min 1 kan jadinya P min, jadi P plus 1 gitu. Nah, selanjutnya D ya sama dengan 2P, kita kalikan ya, kalikan ke dalam min 2P, min 2, min 2 dikali 1 kan min 2, min 2 per P min 1 DP. Nah, ini kita integralkan ruas kiri dan ruas kanannya. Nah, maka integral DY sama dengan integral min 2P min 2 min 2 per P min 1 DP. Nah, integral dari D kan Y ya. Y sama dengan integral dari min 2P P kuadrat min P kuadrat. Nah, min 2 min integral dari 2 per P min 1 kan min integral dari 2 per P kan ln P. Nah, saya kan ada min 1, jadi 2 ln P min 1 plus C. Nah, maka X sama dengan X plus P kuadrat. Nah, di sini ada X sama dengan min P kuadrat min 2P min 2 ln P min 1 plus C sama dengan P kuadrat. Nah, maka jawab umum dari persamaan tersebut adalah X sama dengan min 2P min 2 ln P min 1 plus C dan Y sama dengan di sini Y-nya min P kuadrat plus 2 min 2 ln P min 1 plus C. Nah, di sini kita mendapatkan jawab umum dari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, oke, baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan dari materi persamaan diferensial yang kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.